Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah as-saimin was-saimat, ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga Allah berkenan menerima seluruh rangkaian ibadah yang telah kita tunaikan selama Ramadan ini khususnya, baik itu ibadah malamnya pun demikian juga dengan ibadah siangnya. Jika disebutkan ibadah siang, itu yang dimaksud dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Singkatnya dari subuh ke maghrib. Kalau disebutkan ibadah malam, dari maghrib sampai menjelang ke subuhnya. Itu biasa disingkat dengan keumumannya, ta'mim namanya. Lailan nahar, ibadatul lail wa ibadatun nahar. Ibadah yang dikerjakan di waktu malam, ibadah yang dikerjakan di waktu siang. Jadi kalau ada nama umum siang, itu bukan waktunya waktu zuhur, bukan. Tapi yang dimaksud ibadah yang dikerjakan dari terbit fajarnya sampai tenggelam matahari. Makanya ada istilah puasanya siang, malamnya qiyam. Siam dilakukan di waktu siang, qiyam dilakukan di waktu malam. Nah, ini harus dibaca pakai tafsir, pakai dalil. Kalau pakai terjemah nanti mulai puasanya zuhur, bid'ah nanti ya. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa kesempatan telah kita uraikan mengapa Ramadan ini menjadi spesial, mengapa Ramadan ini istimewa, mengapa Ramadan ini penting. Sehingga dengan rasa kita menempatkan Ramadan sebagai bulan yang penting, maka dengan prioritas kepentingan ini terlahirlah motivasi pada diri kita untuk meningkatkan kebaikan dan ibadah di bulan Ramadan melebihi bulan-bulan lainnya. Di beberapa pertemuan yang lalu telah kita uraikan baik di tempat ini, di masjid ini, ataupun juga mungkin di tempat lain tapi tersambung online dengan Bapak Ibu sekalian. Perbedaan tempat tidak melarang kita untuk tersambung secara ilmu dan hati. Hati kita terkoneksi, pikiran kita tersambung walaupun berbeda tempat. Orang Arab mengatakan, ana ma'akum qalban wa qalibah. Aku membersamaimu, baik itu dalam keadaan satu tempat ataupun suasana yang berbeda. Nah, dalam pertemuan itu kami sampaikan beberapa keunggulan, keutamaan bulan Ramadan, ibadah yang terdapat di dalamnya, yang tidak ditemukan keunggulan lain, keunggulan yang serupa di waktu-waktu yang lainnya. Nah, ini yang kemudian kita akan coba optimalkan untuk membahas keunggulan-keunggulan dimaksud, khususnya nanti yang terkait dengan dua waktu itu. Apa saja keunggulannya, seperti apa yang bisa kita dapatkan, manfaatnya, yang dengan itu alhamdulillah ini bahasa umumnya mumpung gitu kan, aji mumpung. Mumpung masih ada di hari-hari awal, baru hari kedua, insya Allah kita bisa dapati sampai hari-hari selanjutnya. Kalaupun takdir menyampaikan kita di hari ini berbuka misalnya, dan dengan itu kemudian kembali misal kepada Allah di hari ini pula, mudah-mudahan dengan belajar bekal ini, keutamaan itu diraih sebelum kita berpulang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akan fokuskan pada pembahasan ini melalui sandaran kitab Sahih Al-Bukhari. Saya memilih kitab Sahih Al-Bukhari sebagai sandaran bahasan kita, bukan hanya menunjuk pada referensi dalil-dalil yang bersumber pada Nabi SAW, tapi juga Al-Bukhari ini termasuk di antara imam yang
memberikan satu kategorisasi pembahasan berdasarkan tema-tema. Nah, di antara tema yang paling spesifik membahas dan mengumpulkan terkait dengan puasa, ini kurang lebih di antaranya ada di Sahih Al-Bukhari. Pernah saya sampaikan, Imam Al-Bukhari ini menyusun hadis-hadis Nabi bukan sekedar menjadikannya kitab hadis, tidak. Ya, bukan diinginkan Anda menemukan hadis, baca, paham artinya, selesai. Ya, beliau sosok yang sangat jenius. Jadi oleh beliau rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu, hadis-hadis Nabi ini setelah dikumpulkan, diteliti transmisi periwayatnya. Susunan orang-orang yang meriwayatkan. Ini dari si fulan, si fulan, si fulan, si fulan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika menerima riwayat itu, misalnya saya ambil contoh begini. Pernah dengar kan bau mulutnya orang puasa itu lebih mewangi, harum di sisi Allah ya dibandingkan dengan minyak kasturi. Pernah dengar enggak? Itu kan la khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi ta'ala min rihil miski, gitu kan? Baik, sebelum masuk ke tafsir, tahu dari mana itu kalimat Nabi? Maka beliau diurut dulu, ya, diurutkan. Oh, saya menerima ini dari Abdullah bin Maslamah. Sezaman dengan beliau ditemukan nih, Abdullah bin Maslamah menerima dari siapa? Dari Malik. Malik menerima dari siapa? Abi Zanad. Abi Zanad menerima dari siapa? A'raj. A'raj menerima dari siapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka sampai ke sahabat Abu Hurairah tersambunglah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua hadis itu seperti itu, Bu, Pak. Jadi bukan tiba-tiba misalnya mimpi ketemu Nabi nulis hadis, tidak begitu. Ini ada standarnya. Dan ini yang menjadikan kitab ini termasuk kitab terkuat dalam referensi hadis dari segi validitasnya. Divalidasi oleh ulama dan karakter yang meriwayatkannya itu dicek dulu. Kalau ada orang bermasalah, walaupun membawa disebutnya hadis, itu nggak diambil hadisnya. Makanya disebut kitab hadis yang paling terpenuhi syarat-syarat hadis yang baik di dalamnya. Kan 5 itu. Mattasala isnaduhu binaqlil 'adlid dhabiti 'anil 'adlid dhabiti min ghairi syudzudin wala 'illatin qadihah. Paham? Tidak. Ya, tersambung sanadnya dari orang-orang yang kredibel, hafalannya kuat, tidak punya cacat dan tidak punya problem sosial. Jadi kalaupun ada orang yang hafal, sekarang ditanya 5 menit kemudian jadi koma, itu turun status hadisnya jadi hasan. Kan? Kemudian ini bagus hafalannya, tapi ternyata misalnya punya kepribadian yang kurang bagus, walaupun pada hewan. Ya, Imam Al-Bukhari pernah jalan untuk mengambil hadis. Tiba kemudian setelah tiba di tempatnya ditunjukkan oleh orang itu sedang bermain dengan binatang. Ada yang menyebut keledai, ada yang menyebut ayam, kayak mau ngasih makan begini. Ya. Nah, kemudian hewannya datang, begitu tiba nggak dikasih makanan. Itu oleh Imam Al-Bukhari nggak diambil riwayatnya. Sudah jalan jauh, Bu. Sudah jalan jauh. Tuh, kayak gini misalnya, ibu jauh udah kesini nyampe. Yes, mau ngambil informasi, tiba-tiba ustadznya main-main sama ayam, kan? Nah, datang ayamnya cuma dibeginiin aja, kan? Tapi nggak dikasih makan. Saya tanya, ibu tetap ngaji nggak? Nah, kalau ngaji aja, nggak apa-apa, kan namanya ngaji, kan? Ya, kalau ini riwayat, karena ini riwayat tersambung ke Nabi, harus dijaga kehormatan Nabinya. Jangan sampai besok ada fitnah, pantas hadisnya diriwayatkan oleh orang yang bermasalah. Pantas orangnya begitu, nanti ada tuduhan lah terhadap Nabi, tuduhan terhadap riwayat. Nah, saking detil dan saking ketatnya periwayatan, itu tidak mudah dalam Islam. Karena itu alhamdulillah, semua ajaran di kita itu terjaga. Apalagi Al-Quran, semuanya terjaga. Jadi tidak ada potensi penyimpangan. Ajarannya tidak akan menyimpang, yang menyimpang mungkin orangnya. Yang ngarang-ngarang orangnya, tapi ajarannya sempurna. Ini bukti kebenaran ajaran Islam karena seluruhnya terjaga sampai ke periwayat asalnya. Ya. Nah, ini insya Allah yang kita gunakan Sahih Al-Bukhari, ada 97 topik di Sahih Al-Bukhari. Jadi bukan sekedar kitab hadis, tapi ini adalah kurikulum kehidupan. Makanya disebutnya adalah kitab hadis komprehensif kurikulum hidup dari Nabi dan keseharian Nabi. Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi.
Itu kurang lebih namanya, ya. Kalau ada keliru-keliru, mohon disesuaikan. Kurang lebih nama panjangnya begitu. Supaya enggak kepanjangan, disingkatlah menjadi Sahih Al-Bukhari. Nah, dari semua hadis yang dikumpulkan, diurutkan 97 tema. Kitab Bad'ul Wahyi, nama temanya kitab namanya, ya. Yang tema pertama tentang awal mula turunnya wahyu untuk memberikan legitimasi kenabian. Jadi yang disampaikan ini oleh sosoknya ini Nabi Rasul, bukan orang biasa. Tahu dari mana yang menyampaikan Nabi? Cirinya begini. Kalau tidak terpenuhi begini, berarti bukan Nabi. Nah, maksudnya apa? Kalau kelak ada yang mengaku Nabi, kita langsung bisa tepikan. Karena mustahil akan bisa memiliki ciri-ciri kualifikasi semacam ini. Makanya Nabi langsung komen dan kita langsung like and subscribe. Ya, kata Nabi, la nabiyya ba'di, tidak akan pernah ada nabi setelah saya. Kalimat la di sana juga menunjukkan selain menolak, berpotensi akan muncul orang mengklaim nabi. Setelah saya meninggal, mungkin akan ada nanti yang mengklaim dirinya nabi. Langsung tepikan aja, nggak mungkin. Tahu dari mana itu? Maka Imam Al-Bukhari menurunkan hadis-hadis Nabi yang disebut Nabi ini ukurannya seperti ini. Maka dibukalah kitab Bad'ul Wahyi. Setelah paham ini, kita mengerti yang nyampaikan ini, topik-topik selanjutnya itu Nabi, bukan orang biasa. Ya, antum punya ustadz, ada kiai, ada habib yang sangat jadi panutan, nyampaikan sesuatu, antum langsung kerjakan kan? Nah ini Nabi di atas itu semua, memberi petunjuk pada kita, masa nggak kita kerjakan? Ya kan? Orang tua kita yang sangat sayang memberikan petuah, kita langsung kerjakan. Memberi nasihat kita dengar. Ini ada sosok Nabi Rasul yang mencintai kita melebihi bapak ibu kita. Melebihi bapak ibu kita. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat peduli pada kita. Belum lihat kita, sudah minta sama Allah yang terbaik untuk kita. Saya kangen ya sama saudara-saudara saya, kata Nabi itu sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat yang sampai kepada kita. Ya, sahabat mengatakan, kami kan saudara-saudaramu ya Rasulullah. Bukan, kalian tuh sahabatku. Saudara-saudariku itu adalah orang-orang dari umatku yang mereka nggak pernah lihat aku, tapi mau beriman kepadaku. Dan itu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Allah supaya umatnya dibimbing, diberikan hidayah, diberikan kebaikan. Jadi belum kenal kita, belum lihat kita, kita tak melihatnya, itu sudah peduli dengan kita. Makanya melebihi kasih sayang daripada kedua orang tua kita sendiri. Karena itu kalau Nabi ngajarkan, ngasih petunjuk pada kita tentang semua yang tema ada di sini, maka bukan sekedar didengar. Seharusnya membuat kita dengan cerdas langsung mengamalkannya. Karena itu 97 topik ini keluarkan. Karena Nabi yang bilang, ada kitabul iman, topik tentang iman, kalau imannya pengen naik dan dijaga supaya enggak turun bagaimana? Ada 57 hadis di sini. Kerjakan ini, kalau kata Nabi A, kerjakan. Kata Nabi B, tinggalkan. Ada kitabul ilmi, topik ilmu, gimana cara belajar supaya cepat pintar, diridhoi Allah, mudah paham, gampang mengamalkan, ada topiknya. Nah singkatnya, di topik ke-30 dari 97 ini, ada namanya Kitabus Shaum, topik tentang puasa. Yang kitabnya sama dengan kami ada di halaman 280, Kitabus Shaum, topik nomor 30. Nah di topik nomor 30 ini dibagi lagi menjadi 69 subtopik. 69 subtopik ini di bawahnya ada 121 hadis. Jadi topik nomor 30 disebutnya kitab dalam Sahih Al-Bukhari-nya. Ya, Kitabus Shaum ini untuk menunjukkan makna umumnya, nanti prakteknya disebut siyam. Kan? As-siyam, bukan asyab. Nah. Kemudian di sini ada 69 subtopik, cabang pembahasan. Subtopik itu cabang pembahasan, judul-judul kecil, diistilahkannya dengan bab. Kemudian dari sini ada 121 hadis. Ini semua terkait dengan persoalan puasa. Ada di sini semua. Jadi kalau hadisnya dibaca, nggak akan banyak pertanyaan. Ya, di sini semua lengkap tentang cara mulainya, keutamaan puasa itu apa, bagaimana menunaikan ibadah malamnya, berapa rakaat sholat tarawihnya, kemudian saat sahur itu waktunya jam berapa kurang lebih,
Lalu kalau adzan berkumandang masih boleh makan atau tidak? Kalau imsak itu prakteknya bagaimana? Terus kalau ketemu istri mau berangkat, tiba-tiba salaman, batal apa enggak puasanya? Kalau dikecup, batal apa enggak puasanya? Kalau kesiangan, jangan ketawa dulu, ya. Kalau bangun kesiangan, apakah bagaimana status puasanya? Kalau enggak sempat sahur, bagaimana? Lengkap semuanya, ada di sini. Menentukan awal puasa itu seperti apa? Petunjuknya ada semua. Nah, jadi kalau sudah baca ini, insya Allah tiap tahun kita tidak akan terjebak pada satu kondisi yang serupa. Ya? Tiap ada pertemuan kan pertanyaannya selalu itu, Ustadz yang betul itu tarawih 11 atau 23? Kalau 11 itu 222 ujungnya 3 atau 443 gitu kan. Terus jawabannya kan karena udah sering disampaikan akhirnya kemana-mana. Udah Bu, misalnya kan yang formasi 443 aja, kemarin juga Madrid menang misalnya kan, nah, kan udah nggak nyambung tuh. Enggak juga yang dua-dua ujungnya satu tuh Liverpool ada di puncak sekarang, bedanya 14, kan jadi kemana-mana kan. Nah, jangan dipotong tuh videonya tuh, ntar nggak nyambung. Nah, jadi bukan itu. Nah, jadi yang poin terbesarnya, coba usahakan baca. Yang lain dibaca, yang dari Nabi nggak dibaca. Terus pengen ketemu Nabi gitu, aneh kan? Ya, ya Allah. Anda tuh dapat surat dari orang yang Anda kagumi, nggak pernah ketemu, dapat surat, seneng nggak? Baca nggak? Baca. Baik ya? Oh tiba-tiba khusus misalnya kan, Mas namanya siapa? Ya? Ali. Mas Ali tiba-tiba dapat surat dari Raja Salman, khusus buat Mas Ali, misal. Tuh, ekspresinya udah begitu kan? Seneng nggak? Sangat senang kan? Padahal isinya cuma nanya doang, apa kabar gitu. Ya kan? Kayak hal, tapi senangnya luar biasa kan? Ya. Sekarang kita dapat surat dari Nabi. Isinya banyak, 121 surat dari Nabi. Yang kita sebut hadis itu. Terus di dalamnya membimbing kita supaya bahagia. Ali, kamu kalau pengen bahagia gini. Adi, kamu kalau pengen sukses gini. Kalau puasa kamu pengen nikmat tuh begini. Ini yang harusnya kita baca tuh ini. Fulan kalau pengen pintar, gini cara belajarnya. Fulanah kalau kamu sering galau, pengen tenang, ini obatnya begini. Kamu kalau sama anak begini, solusinya begini. Kalau orang tua begini, ini jawabannya. Ya, itu yang ditampilkan. Nah, oleh karena itu, coba kita hadirkan beberapa yang mungkin bisa kita tampilkan karena waktunya terbatas di kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan mengaji beberapa yang utama dalam Ramadan, apa yang paling utamanya, sehingga yang utama ini kalau kita kejarkan level atas, kalau nggak sampai nyangkutnya kan masih di yang sedang-sedang, tuh kan? Makanya kan rumusnya begitu, kalau sedang kuliah teman-teman mahasiswa langsung pasang target IPK 4, nggak usah pakai amin, langsung IPK 4 ya. Nah, nanti effortnya pun akan besar, usaha kita akan tinggi mewujudkan itu. Kalau nggak nyampe, jelas nyangkutnya 3,9, 3,8, 3,7. Ini masang 3, itu kan? Nyangkut 2,7, udah alhamdulillah katanya, nggak pakai, paling tinggi. Sama ke surga juga, targetnya Firdaus, ya kan? Targetin Firdaus paling tinggi, tingkat paling tinggi. Jadi kalaupun nanti amalannya tidak cukup ke situ, misalkan, itu sudah ditambah dengan macam-macam ya, dengan rahmat yang lain, amalan lain, belum cukup ke situ ya, maka nyangkutnya jelas mungkin di surga Aden, Jannatun Naim ya. Tapi kalau pasang targetnya yang penting surga dah gitu kan ya, mau di mana aja, kelas yang kecil juga nggak apa-apa ya, kalau nggak nyampe kan susah udah kan. Nah itu yang coba kita hadirkan. Yuk fokus pada pembahasan, waktu kita singkat. Amalan utama di bulan Ramadan. Jemaah sekalian, seperti diketahui dalam pengantar tadi bahwa amalan-amalan Ramadan dibagi pada 2 waktu secara umum. Ada amalan yang dikerjakan di waktu malam, ya kan? Ini disebut dengan ibadatul lail. Saya tulis sini ya, ibadatul lail. Ada ibadah yang dikerjakan di waktu siang, ibadatun nahar ya. Ini amal Ramadan.
Baik. Di antara sekian amalan ini ada beberapa amal-amal yang utama. Amal utamanya dibagi dua. Ada yang berupa, ini kita turunkan ke sini dulu, amal utama. Ada yang berupa, amal utama itu berupa perintah. Ada juga sifatnya yang berupa larangan. Yang dimaksud amal utama yaitu amal yang saat dikerjakan kita mendapatkan keutamaan pahala di atas rata-rata, di atas standar. Ya, misal begini, kalau standarnya itu sholat ditunaikan, pahalanya berapa? Kalau tidak tahu, cepat katakan Allahu a'lam ya, biar cepat, biar cepat ya, biar cepat nih. Sholat misalnya. Ini ukurannya gini, kita pakai Al-Quran aja. Salat itu diantara amalan yang disebut namanya dengan hasanah. Kan? Ibu hasanah, ibu salat. Ya, kalau enggak salat bukan hasanah tuh. Ya. Dari mana taunya? Quran surah ke-11 Hud di ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tunaikan sholat itu yang terangkai dari mulai siang, fajar, sampai terus masuk ke maghrib, kemudian maghrib sampai ke isya terus. Nah itu semua perbuatan hasanah. Innal hasanati, sungguh semua perbuatan hasanah dari rangkaian sholat itu yudhibnas sayyiat. Di antara manfaatnya menghilangkan keburukan-keburukan, menghapuskan otomatis dosa kecil. Jadi antara sholat satu ke sholat yang lain itu menggugurkan yang kecil-kecil. Malam takunil kabair, sepanjang bukan dosa besar. Salah lihat, salah dengar, salah bicara, itu kan? Ya itu nanti dari subuh ke zuhur kan boleh jadi berpotensi ya terjadi berlaku itu. Nanti ketika sholat zuhur itu dihapuskan semua dengan sholat, kecuali dosa-dosa besar yang butuh tobat secara khusus, secara spesifik. Nah ini diantara dalilnya. Nah karena sholat masuk perbuatan hasanah, maka konstruksi hasanah itu ketika menunjuk pahala, kemudian diurai lagi di Quran surah ke-6 Al-An'am di ayat ke-160. Bagaimana bunyinya? Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapapun yang mengerjakan satu perbuatan hasanah, dia mendapatkan poin 10 kebaikan. Ini yang disebut pahala. Ya, ini yang sering kita istilahkan pahala. Nah, ukurannya jangan dilihat 10 begini, tidak. Nanti ada salah satu ukuran yang bisa kita jadikan acuan, diantaranya hadis datang ke masjid. Itu baru datang kalau niatnya ibadah, mendapatkan 25 poin. Jarak satu keduanya itu bisa 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Tiga keempatnya 500 tahun. Karena itu ukuran pahala ini nanti akan tampaknya sebelum meninggal. Dalam sakaratul maut ditunjukkan sehingga orang yang banyak pahalanya senyum, gembira, tenang, ya jiwanya tenang karena sering ibadah. Ya orang yang mengerjakan hasanah disebut abdun, jamaknya ibadun. Pekerjaannya ibadah. Makanya ketika mau meninggal sifat ibadahnya disebutkan lagi. Disebut oleh Allah sebagai hamba-hambaku, ibadi. Quran surah 89 ayat 27 sampai ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi begitu disebutkan sifat ibadahnya, ditampakkan ukuran pahalanya, dari pahala itu surganya begini, tenanglah hatinya, senyum wajahnya, saat tenang itulah dicabut nyawanya dalam keadaan yang sangat indah. Itulah husnul khatimah. Jelas? Ya itulah husnul khatimah. Semoga Allah golongkan kita termasuk yang demikian. Nah ini satu kali amal dapat 10. Nah 10 ini nggak cukup dengan amin. 10 ini memang harus dikerjakan. Ya. Kalau berjamaah kalikan 27 keterangan nabinya. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama maksudnya pahalanya dibandingkan dengan salat sendirian. Di antara selain pahala itu juga membangun kekuatan. Kalau lupa ada yang ingatkan.
Kalau sholat sendiri lupa, siapa yang ingatkan? Kalau berjamaah lupa, imam lupa, makmum ingatkan. Makmum lupa, sadar ada imam di depan. Kan gak mungkin imam 2 rakaat, makmum 3 kan? Gak mungkin kan? Nah itulah keutamaan jamaah. Makanya pahalanya naik kali 27. Kali 27. Tuh. Kalau ditunaikan di masjid, kali lagi 25. Jadi jangan dilihat biasa. Banyak dicatat. Iqra kitabak. Kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Nanti hari kiamat baca tuh bukumu, catatanmu, rapot kamu itu ditampakkan saat akan meninggal. Ya, nggak bisa lihat sekarang. Pengen meninggal kalau belum waktunya juga nggak bisa. Jadi begitu nanti mau meninggal ini tampak. Al-Qur'an lebih banyak lagi 1 huruf. Ya, makanya kalau orang nggak sholat tuh rugi. Karena dalam sholat kan baca Al-Qur'an juga. Ya, jadi sholat tuh pahalanya banyak itu. Itu hitungan 10 itu baru sholatnya. Belum bacaan Qur'annya, belum zikirnya, belum doanya. Jadi kalau nggak sholat rugi. Makanya pengantar sholat itu kebahagiaan dan kesuksesan. Hayya 'alal falah. Supaya engkau bahagia, supaya sukses. Nggak sholat tuh pasti nggak bahagia itu. Jadi kalau keluarga pengen bahagia, pelihara sholat. Rumah tangga ingin bahagia, tenang pelihara sholat. Dulu dilatih ya. Nah kemudian Quran ini 1 hurufnya 10, 1 huruf loh. Di At-Tirmidzi hadisnya nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat. Siapa yang baca 1 huruf dari Al-Qur'an, dia mendapatkan setiap hurufnya 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim 1 huruf. Ya, tapi walakin alifun harfun. Lamun harfun, mimun harfun. Alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Walikulli harfin 10 hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau kita sempat tilawah misalnya baca alif lam mim sebegini, ya. Nah itu dihitungnya bukan 1 huruf ini. Ini sudah 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau 1, 2, 3 kali 10 berapa? Udah 30 setiap hurufnya. Ini yang melihat secara tekstual, yang membaca dengan ilmu lagi, ada ilmu keempat dalam gramatikal bahasa Arab. Jadi ada 4 turunan ilmu plus adab yang kelima. 1 itu nanti ada nahwu, 2 ada saraf, ya nahwu dengan saraf digabungkan nanti 1002 bait di alfiyah, ditambah dengan balaghah 3 cabang ilmu, ma'ani, bayan dan badi'. Yang keempat namanya arud. Arud ini nanti ada 16 turunan cabang ilmunya disebut dengan bahr namanya. Selain untuk menguasai perbedaan antara syair dengan Al-Quran, rasa feel kenikmatan Quran dengan irama-irama lain juga menunjukkan kepada kita cara membaca huruf. Di ilmu arud itu, apa yang disebutkan, maka hurufnya dihitung jumlahnya berdasarkan bunyi, bukan tulisan. Misalnya, ini huruf apa? Alif, maka ditulisnya begini. Tuh. Jadi nggak pakai O, ini begini tulisnya, ya. Kalau oh nanti oh alif, gitu kan? Alif ini kan sudah berapa huruf lagi? 3 kan? Nah jadi dari sini tuh bisa 3. Nah ini apa? Bukan, ini hamzah. Tuh ada kepalanya. Hamzah tuh berapa huruf? Gitu ya. Nah 1, 2, 3, 4. Maksudnya apa? Orang yang tidak pernah berhitung dengan amalannya, Allah berikan pahala tanpa hitungan. Tapi kalau Anda menghitung, diberikan sesuai hitungan. Masya Allah Ramadan, 1 hurufnya 10 nun. Dah, 10 gitu ya. Nah ini dikasih hitungan. Nah ini, nah sekarang gambarannya demikian. Ada yang di atas ini standar. Ini baru standar Bu, Pak. Ini standar. Di atas standar, tak terhitung. Nah, orang yang bisa mengoptimalkan Ramadan dengan baik, itu ada amalan-amalan yang saat dilakukan, itu ukurannya tidak mengikuti standar. Ukurannya langsung Allah yang kasih sekehendak Allah. Sekehendak Allah. Yang biasanya 10 tiba-tiba bisa 1 juta, mungkin terjadi. Ya, itu hanya Ramadan. Dan hadisnya nanti kita temukan di topik yang kedua, topik yang kedua dalam bahasan Kitabus Shaum. Di topik ke-30 ya, di subtopik nomor yang kedua namanya bab fadlus shaumi. Bab fadlus shaumi halaman 281, hadis nomor 1894 dalam Sahih Al-Bukhari. Ya, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala
mengatakan haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malikin an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni sha'imun marrataini والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. Ya, puasa itu kalau benar ditunaikan, kata Nabi, akan membentuk perisai dalam tubuh kita yang selalu mencegah dari perbuatan maksiat. Ya, makanya saat puasa kan dilatih meninggalkan maksiat dan meningkatkan taat. Meninggalkan maksiat, meningkatkan taat. Orang puasa nggak ada yang mau maksiat. Ya, korupsi libur tuh saat puasa. Ya kan? Mau bohong aja nggak mau kan? Ah, biasanya kamu gini, puasa, ya kan gitu kan? Nah, itu dilatih. Nah, nanti setelah latihan itu terbentuk karakter moral namanya. Di sini karakter moral, di sini karakter intelektual, di sini karakter kinerja. Jadi kalau moralnya sudah bagus, intelektualnya akan dipandu menjadi ilmu yang baik. Kenapa orang pintar tapi tidak baik? Karena moralnya nggak bagus. Nah, puasa itu membentuk karakter moral. Karena itu dilatih, nggak mau berkata yang kotor, tidak berbuat yang tidak pantas, gitu kan? Ada orang provokasi, dia katakan pada dirinya, saya sedang puasa. Tuh kan, diprovokasi, mau buka jam 6:15, jam 6 orang provokasi, gitu kan? Saya sedang puasa. Nggak dibalas mas, tar habis maghrib. Nah, kan? Tapi maksudnya mengendalikan diri, habis maghrib kan lupa, sayang kan pahala saya hilang gitu. Tahan. Ya, kalau ada orang provokasi dia katakan pada dirinya saya sedang puasa. Kalau orang bisa begitu, lisannya ditata sampai ke ujung kakinya, dari kepala sampai ujung kaki, itu dimuliakan oleh Allah, diberikan ciri saat bangkit di hari kiamat. Jadi begitu meninggal, dibangkitkan di hari kiamat, cirinya di lisannya langsung keluar bau harum. Di lisannya keluar bau harum. Begitu bangkit di lisannya keluar bau harum. Karena nanti saat bangkit tuh banyak yang komen. Ya laitani kuntu turaba, kata yang kafir satu. Ya terjadi juga, mendingan saya jadi tanah aja, nggak usah jadi manusia, takut dihisab. Yang satu bilang gini, yang satu bilang begitu, ya kan? Saya lihat wajah Firaun kemarin di Mesir tuh udah ketakutan begini, matanya melotot, mulutnya ngangap gini. Ya, nggak percaya sana aja tuh antum. Ya, saya udah kunjungi. Jadi membuktikan betapa benarnya Al-Quran. Dan di Quran disebutkan bukan tunggal, ala Firaun. Satu keluarga besar, koleganya Firaun. Pengawalnya, algojonya ini. Jadi kita masuk museum itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada waktu, insya Allah diberikan waktu, kesempatan, rezeki ke sana. Ya, makanya kalau maaf ya, saya lompat sedikit, kalau rihlah jalan, coba cari ke tempat-tempat yang meningkatkan ilmu, menguatkan iman. Ya, bukan hanya menghabiskan uang. Ya, sayang apalagi membangkitkan nafsu, yang begitu tuh udah nggak zamannya, tinggalkan. Cari tempat yang membuat kita lebih pintar, iman kita menguat. Jadi begitu masuk, itu keluarga besar Firaun, Bu. Bapaknya Firaun, ibunya Firaun, kakeknya Firaun, neneknya Firaun, generasi ini. Kemudian pengawalnya Firaun. Ini si fulan yang pengawal paling hebat disebutnya, itu yang tenggelam semua itu ada. Ya, rata-rata dikumpulkan. Jadi sekarang dikumpulkan jadi satu tempat, di satu museum. Jadi begitu masuk tuh langsung diarahkan, kelihatan oh ini yang ibunya Firaun, ini yang istrinya Firaun, ada. Jadi betapa kalau sudah ditunjukkan kebenaran Quran langsung di hadapan mata kita, itu kalau belum beriman keterlaluan. Tampak loh di hadapan mata itu. Nah, kalau sudah beriman, tidak tergetar untuk mendekat kepada Allah, keterlaluan juga. Nah, maka dari itu ketika kembali kepada kita dalam bahasan puasa ini, ya, maka perhatikan kalimatnya. Ketika dibangkitkan di hari kiamat, keluar mewangi di lisannya. Ya, bukan karena nggak sikat gigi, bukan. Karena dia tahan lisannya. Ini maknanya ini, ya, makna terdalamnya. Karena dia menahan lisannya dari perbuatan kotor. Ya, orang-orang yang nggak pernah berkata kotor, kata-katanya selalu lembut, selalu baik, itu wangi di hadapan Allah. Karena itu ketika dibangkitkan, hasil ibadah di lisannya ini diberikan apresiasi, keluar bau harum. Itu maksudnya. Ya, paham ya? Jelas ya? Ya, di luar pengertian fisikal. Di luar pengertian fisikal yang kalau sikat gigi nggak pakai pasta dan sebagainya, hukumnya bisa ikhtilaf. Tapi yang ini sepakat ulama. Hakikatnya orang puasa itu menata lisannya supaya lisannya jadi baik. Itulah yang mewangi di hadapan Allah. Dibangkitkan. Kalau benar bisa begitu,
maka engkau kerjakan puasa niat ikhlas karenaku, aku berikan pahala tidak sesuai ukuran standar. Ukurannya ukuranku, kata Allah. Nah, apa saja amalan-amalan utama, baik berupa perintah atau larangan, yang mengantarkan kita pada keutamaan pahala itu. Itulah yang akan kita coba uraikan dalam waktu yang tersisa untuk kita semua. Jadi sekarang kita masuk inti bahasannya. Tadi muqaddimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan amalan siang dulu ya, karena sekarang kita kan ada di waktu siang ya. Ya, jadi maksudnya gini, setelah dibahas langsung dioptimalkan. Gitu ya, mumpung ada di waktunya. Referensinya subtopik yang ke-6 ya. Jadi topik yang ke-30, tema 30, subtopiknya yang ke-6 di halaman 282. Bab man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban wa niyatan. Nah, ini ada syarahnya sedikit. Subtopik tentang siapapun yang menunaikan puasa Ramadan dengan dasar iman, dilakukan karena Allah dan berniat untuk memperbaiki dirinya. Tolong catat ya. Ini mumpung masih hari kedua, sudah utama belum? Karena kalau yang standar kan niat, ya kan? Terus tahan lapar, tahan haus, tahan syahwat, tunggu buka. Gitu kan? Makanya baru sahur udah lihat jadwal buka kan hari ini, jam berapa bukanya gitu kan? Kadang begitu, itu standar. Nah, kita yang ngaji ini melewati batas standar. Bab man, siapapun. Untuk semua terbuka, tapi secara personal. Jadi kalau kita baca man artinya Nabi kirim pesan untuk kita secara personal. Hei Adi, hei Ali, hei Fulan, ya, hei Fulana, secara personal loh kita disebut tuh, hei Fulan. Oke, ini subtopiknya dulu. Yang puasa Ramadan, puasa khusus Ramadan. Di luar Ramadan tidak dapat hukum ini. Tidak dapat keutamaan ini. Syaratnya 3. Untuk menaikkan puasa kita menjadi kualitas utama. 1, dilakukan dengan iman. Awas ya, motivasinya iman. Karena nanti ada yang motivasinya adalah bukaan. Kenapa buka di Masjid Pondok Indah? Menunya bagus nih. Ya? Kan? Oh, kenapa sahurnya itikafnya di sini? Oh, fasilitasnya lengkap. Bukan karena itikafnya, tapi karena hal-hal duniawi yang melekat di dalamnya. Contoh, ya. Kemudian yang kedua, ihtisab. Ihtisab itu dasarnya keikhlasan plus evaluasi diri. Ikhlas dan muhasabah atau evaluasi. Ya. Yang ketiga, dilakukan dengan niat yang benar. Ya. 3 ini. Bukan sekedar dilafadzkan atau dihadirkan di dalam hati, tapi memang komitmen disampaikan dengan benar niatnya. Nanti kita bahas niat yang benar itu seperti apa. Sudah? Wa qalat Sayyidatu Aisyah radhiyallahu taala anha, dan pernah menyampaikan tambahan keterangan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tentang keutamaan niat ini. Yub'atsuna ala niyyatihim, ya, manusia itu, hamba-hamba Allah itu akan dibangkitkan di hari kiamat dan mendapatkan bagian tempatnya di akhirat, ya, itu sesuai dengan niatnya masing-masing. Jadi kalau beramal di dunianya niatnya untuk dunia, nggak ada tempat di akhirat dalam surganya. Ya, karena untuk masuk ke dalam surga itu mesti ada niat yang menyertai amalan dunia itu dengan niat akhirat yang disebut ibadah itu. Ya, bukan sekedar ibadah ritual yang kita sholat, kita puasa, kita baca Al-Quran. Sama antum yang belajar di kampus niatnya apa? Ya, kalau antum niatnya dapat ijazah aja, pahalanya nggak ada, nggak dicatat pahala tuh, nggak ada pahalanya. Ibu, bapak merawat anak karena apa? Ingin jadi dokter, jadi insinyur, jadi insya Allah. Tapi nggak dapat hasil akhiratnya di situ. Ngedidik anak, gitu kan? Berangkatnya, cari hartanya, nggak ada nilai akhiratnya. Faja'alnahu haba'an manthura. Jadi debu berterbangan. Ya, itu di Quran di surah ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura.
Kalau ada orang yang orientasinya dunia saja, dikasih oleh Allah dunia. Antum pengen jadi arsitek dunia. Tapi kalau diniatkan dengan itu sambil ibadah, untuk menaati Allah, mengagumi kebesaran ciptaan Allah, ya, membuat sesuatu yang Allah ridha, merancang masjid, membuat jalan di teknik sipil supaya orang bisa lewat dengan nyaman, orang bisa ke masjid, orang bisa kenal Allah. Dengan niat demikian, itu setiap orang lewat, pahalanya antum ditulis. Coba yang bikin pipa wudhu itu, niat ibadah enggak? Kalau diniatkan ibadah, berapa banyak orang wudhu di situ? Antum kerjanya apa itu? Nah itu dibangkitkan tuh hasilnya dari situ. Jadi sayang kalau investasi dunia itu enggak ada iringan akhiratnya itu. Dapatnya dunia, jangan khawatir. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Udah, diam dulu, ya. Bukan itu. Bukan. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ya, itu ayat 200-nya. Dan ada di antara manusia itu yang orientasi hidupnya duniawi. Yang penting dunia. Akhiratnya enggak dapat. Tapi ada orang yang cerdas karena tahu akan meninggalkan dunia dan tahu dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal, ya, maka dia gunakan dunia untuk investasi akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Tuh, cari hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dia bekerja di dunia juga, cuma dia mengkonversikan kegiatan dunianya supaya punya nilai akhirat. Kerjanya tetap di situ. Yang baik. Belajarnya tetap belajar, cuma dia niatkan. Nah, niat ini pembedanya yang menjadikan arah vektor kegiatan kita itu benar di hadapan Allah. Itu poinnya. Jelas ya? Baik, nah sekarang ayo kita baca hadisnya. Nomor hadis 1901. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Muslim ibnu Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sanadnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau menyampaikan, perhatikan kalimatnya, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sekarang amalan siang, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Keutamaan tiga hal ini menghasilkan sesuatu yang melebihi batas pahala standar. Jadi kalau benar mengerjakan puasanya dengan tiga unsur ini, maka yang diberikan oleh Allah pertama kali ampunan dari semua dosa yang pernah dikerjakan. Ampunan dari semua dosa yang pernah dikerjakan. Semua dosa. Ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ma itu tanpa batas, Insya Allah. Siapa yang nggak punya dosa, terus boleh menilai dirinya. Ya, saya punya keyakinan setiap kita kan kesimpulannya pasti sama tuh. Bekalnya sedikit, amal solehnya sedikit, amal salahnya banyak. Tapi cita-citanya kan surga Firdaus kan. Sama kita semua begitu. Dan nggak ada satupun hamba hidup yang merasa nggak punya dosa tuh nggak ada. Nah sekarang pertanyaannya, pengen satu tempat terbaik, tapi dosa bergelimang, cara menghapusnya bagaimana? Nah, makanya hal pertama yang harus kita hadirkan ketika masuk Ramadan itu bersyukur dulu sama Allah. Karena dikasih kesempatan menggugurkan kotoran-kotoran yang melekat dalam tubuh kita itu. Yang belum tentu orang dapat, ya dari sekian orang yang hidup sampai sekarang. Bahagia, semua bahagia. Ramadan itu unik Pak Ibu, sesuai dengan apa yang Quran sampaikan. Semuanya ikut senang. Jangankan orang Islam, yang non-muslim pun senang dengan datang Ramadan. Ya, bahkan memviralkan Ramadan datang. Kemarin sedang isbat, apakah yang meliput semua muslim? Belum tentu. Media-medianya punya orang Islam, belum tentu. Tapi kan orientasinya beda-beda. Saya senang karena jualan pasti akan meningkat, tuh kan? Senang karena faktor begini, senang karena faktor begitu. Semua senang dengan Ramadan. Tapi di antara sekian yang senang itu ada yang terpilih oleh Allah. Dia menunaikan puasa dan dihilangkan semua sifat-sifat keadaan buruknya, dosanya digugurkan oleh Allah. Apa keuntungannya ketika dosa gugur? Kalau ajal tiba bersamaan dengan dosa semua dihilangkan, maka bersih kita. Pulangnya insya Allah selamat. Itu yang mahal tuh itu. Nah, jadi nanti ada berkah untuk dunia, ada pahala untuk akhirat.
Kalau berkah itu apa yang kita dapatkan di dunia berupa tambahan kebaikan. Misal, dosa itu salah atau buruk? Nah, kan nggak fokus kan? Dosa itu salah atau soleh? Salah. Di sini kan? Otomatis kalau orang banyak salah, salahnya naik, solehnya pasti turun. Karena nggak akan ketemu. Orang yang banyak kosakata kotornya, itu tidak akan mampu mengeluarkan kata-kata yang baik. Karena yang kotornya dominan. Jelas? Sebaliknya, kalau yang ini kita hilangkan, pasti yang solehnya akan naik. Jadi kalau pulsa yang kotornya hilang, yang baiknya pasti akan muncul. Maka keberkahan di dunia bagi orang yang diampuni dosanya, secara otomatis akan merubah dia menjadi orang baik. Karena sifat-sifat yang jelek pada dirinya, itu digugurkan oleh Allah. Misal, mata banyak dosa, berarti banyak salah. Ketika diampuni dosanya, itu dihilangkan, ditutup sekat-sekat salahnya. Maka yang muncul yang baiknya. Maka keluarlah fungsi mata yang terbaik. Dia melihat yang baik, menatap yang mulia. Demikian sampai ke lisan, sampai ke ujung kaki. Jadi keberkahan dari ampunan dosa yang Allah berikan bisa merubah seseorang menjadi orang baik, singkatnya begitu. Coba lihat, silahkan lihat. Orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah, dia bertaubat, kan? Silahkan Anda cek siapapun profilnya, pasti jadi orang baik. Ya, siapa yang nggak pernah dengar Abu Dzar Al-Ghifari misalnya, Jundub bin Junadah, baca sirahnya, baca perjalanan hidupnya, baca kisahnya. Dia bisa keluar dari dunia gelap menjadi satu cahaya yang terang benderang. Ya, jadi ustadz, jadi kiai, jadi periwayat hadis. Yang asalnya seorang ketua begal. Ya, dan keluar dari dunia itu menjadi sesuatu yang sangat terpuji. Sahabat-sahabat mulia sampai sekarang yang dikenalnya yang baik-baik saja. Tidak harus jauh-jauh ke sana. Orang-orang sekitaran kita mungkin pernah ada yang disebut dengan ini dunianya begini, perilakunya begini. Tapi ketika dia bertobat dan diterima tobatnya, digugurkan dosanya, semua orang berubah menilainya. Ya, orang baik ini. Dan ketika jadi orang baik, yang jeleknya itu ketika disebut bukan untuk menjelekan, tapi menjadi hikmah pelajaran. Jadi baik lagi. Nah, itulah keberkahan yang bisa didapatkan oleh orang yang mendapatkan ampunan Allah. Ramadan itu sehari aja puasa, puasanya benar, dosa gugur. Sehari aja, dosanya gugur. Tandanya apa? Akan merubah keadaan diri kita dari ujung kepala sampai ujung kaki jadi baik semua. Kemarin udah sehari puasa tuh, pengaruhnya bagaimana? Coba cek matanya, cek telinganya, cek lisannya, ada perubahan nggak? Nah, kita bisa ukur. Jadi kalau ada yang belum berubah sepenuhnya, nah berarti ada yang masih dibutuh hari kedua. Hari ini benar nggak puasanya? Nanti hari ketiga cek lagi sampai betul-betul merasakan keluar dari kegelapan, lahir seperti fitrah lagi. Kan begitu kan? Seperti dilahirkan kembali kan? Dilahirkan kan nggak bawa dosa. Makanya orang senang semua lihat anak kecil. Walaupun dari rahim siapapun dia terlahir. Ya, pengennya meluk, pengennya gendong. Anak siapapun ya. Ya Allah, lucu banget. Masih belum balik tuh lucu semua. Gemuk pun lucu. Kamu tuh gemuk banget. Cabi pipinya. Coba kalau udah dewasa gemuk tuh. Masih bisa bilang gitu. Bapak lucu banget. Nggak ada tuh. Nggak ada. Nah itu. Jadi keberkahan dunianya, ya kalau seorang suami, istri, ayah, ibu, anak, sebagai pegawai, pejabat, pengen baik, puasa yang benar, pasti baik. Jadi berkahnya Ramadan, kalau semua kalangan orang beriman, puasanya benar, jadi baik. Dan kebaikan itu auranya akan menyebar pada lingkungan kehidupan kita. Pejabat semua puasanya benar, jadi pejabat yang baik. Rakyat puasanya benar, guru benar, mahasiswa benar, semua benar, pedagang benar, gak akan ada yang nipu. Akan jadi baik semua. Nah ini, anugerah ini hanya didapatkan saat Ramadan. Bukan pada yang lain. Kalau meninggal dalam puasa seperti ini, dosa sudah habis, plus punya pahala walaupun mungkin baru sejam puasa. Tapi dosa udah gugur. Karena 3 ini dikerjakan. Maka dapat tambahan pahala 1 jam, dosa sudah habis. Itu potensial surganya tinggi. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terjadi Ramadan, tidak harus sebulan. Setiap hari kita menjalani puasa diberikan karunia itu.
Hanya pertanyaannya, apakah semua yang puasa Ramadan menunaikannya dengan 3 syarat utama ini? Ya. Kalau mau standar, dapat biasa, dapat. Tahan, lapar, haus, ini dapat. Tapi kalau kita pengen yang ini, kita turunkan. 1, imanan, dia tunaikan puasa dengan penuh keimanan. Bagaimana menunaikan puasa dengan penuh keimanan? Pelan ya. Bapak Ibu sekalian, menunaikan satu amal, khususnya di sini terkait dengan puasa, yang didasari dengan satu iman, maka tafsir dari para ulama memberikan 2 petunjuk. 1, dikerjakan karena iman itu maksudnya dikerjakan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan puasanya lillah. Saya tanya pada semuanya, menunaikan puasa ini karena kewajiban atau karena Allah? Ayo, pelan-pelan dulu jawabnya. Tarik napas dulu, pelan-pelan. Pikirkan dulu. Alhamdulillah. Ya, saya ulangi ya, tanyakan pada diri kita. Kita mengerjakan puasa Ramadan ini karena kewajiban harus puasa atau karena Allah? Ini kan? Baik ya. Nggak usah ada cabang-cabangnya, udah itu ya, itu dulu. Karena nanti kewajiban itu kan dibukanya dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, ya kan? Nah, kenapa jadi kutiba coba Bu Pak di situ? 1 juta, enggak serius, 5 juta, waktu habis, waktu lambat. Kenapa kutiba bukan kataba? Ya betul, kalau kutiba bentuk pasif majhul, betul. Kataba bentuk aktif maklum. Kalau kataba itu mesti ada subjeknya. Makanya kalau dibaca di luar Quran bentuknya begini, kataballahu alaikumusiyama, Allahnya masih muncul. Tapi kalau kita robah ke dalam bentuk pasif, seperti ayat ini telah menunjukkan pada kita, kutiba, maka tidak perlu subjek lagi. Kata Allahnya dihilangkan di situ, kutiba alaikumusiyam, makanya diterjemahkannya diwajibkan atas kalian menunaikan apa? Puasa. Siapa yang mewajibkan itu? Dari mana taunya? Bukan dari iman. Bukan karena Qurannya. Quran nggak nyebut di situ. Karena dibuka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Karena sudah ada iman dalam diri kita, iman itu meyakinkan yang memerintahkan pasti Allah bukan yang lain. Nah, karena itu bagi orang beriman dia nggak harus tanya lagi siapa yang perintahin. Kenapa harus diwajibkan? Ya, karena ada iman. Ketika iman itu sudah ada, maka dia berkata, sami'na wa ata'na. Setiap saya dengar, saya langsung taati. Makanya ayatnya dibuka dengan kalimat iman. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa mala wa kemudian la nufarriqu baina ahadim mir wa qalu wa. Nah itu yang dimaksud kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Makanya sahabat ketika ayat itu turun gak banyak tanya. Mereka senang, sami'na, kami dengar ya Allah. Tuh kaget ya? Sami'na, kami dengar ya Allah. Wa ata'na, langsung kami kerjakan. Jadi ciri yang pertama, ketika semua ibadah dilandasi dengan iman, dia menyertakan, kalimatnya perhatikan baik-baik, dia menyertakan dasar iman ini karena Allah dalam jiwanya. Bahasa singkatnya, dia mengerjakan puasa ini untuk menaati Allah. Dipersingkat lagi karena Allah lillah. Kalau Allah nggak perintahkan, saya nggak akan kerjakan. Saya nggak peduli mau dapat makanan enak, mau tidak, mau dijanjikan apa, mau tidak peduli. Yang penting Allah yang perintahkan. Mau diminta apapun sama Allah, saya kerjakan. Mau dilarang pun saya tinggalkan. Yang penting Allah, saya punya Allah. Itu. Bu, latihan ini penting sekali Bu. Jadi bagian pertama ini, manfaat dunianya begini. Untuk menanamkan pada diri kita Pak, nanti rasa punya Allah.
Kalau ini sudah ada, hidup itu ringan. Anda punya masalah seberat apapun, dan Anda merasa saya punya Allah, itu masalah ringan. Masalah kan berat banget, tapi saya punya Allah. Yang percaya pada saya, menitipkan masalah itu pada diriku, bukan pada yang lain. Dan aku yakin Allah pasti berikan jalan keluarnya, karena punya Allah. Itu yang sekarang kurang dirasakan oleh kebanyakan orang yang mengatakan saya muslim. Imannya kurang, perlu dicas lagi. Kalau merasa punya Allah, gak mungkin berbuat maksiat, gak mungkin korupsi, gak mungkin menipu, gak mungkin mencela. Karena tahu Allah mengawasi. Ya. Kalau merasa punya Allah, keluhannya akan sedikit. Karena merasa saya punya Tuhan yang pasti menyelamatkan saya, menolong saya. Iyyaka na'budu wa iya, yang sudah berjanji kalau saya menuhankannya, menyembahnya, dia pasti akan tolong saya. Punya gak rasa begitu? Kenapa ketika kesulitan itu banyak mengeluh? Kenapa nggak kita kembalikan kepada yang menitipkan? Karena ini punya Allah. Belum apa-apa udah bikin status. Kenapa aku yang diuji ya? Yang bisa doakan tolong aminkan. Ini melatih ini punya Allah. Nah, karena itu naikkan levelnya. Alih-alih sekedar puasa. Ya karena yang ada ya kewajiban saya puasa, enggak, naikkan levelnya karena Allah yang perintahkan. Nih, itu imanan namanya. Mau bukanya pakai apa, sahurnya pakai apa, walaupun cuma minum air putih, alhamdulillah, susu, air putih kan? Ya. Kalaupun minum air yang bening, alhamdulillah. Satu kali minum, alhamdulillah. Begitu baru minum, Allahu Akbar, sudah berhenti. Kalau sudah adzan enggak boleh makan minum ya. Enggak boleh. Ini sudah ijma' ulama berdasarkan ayat. Ya, jadi nggak ada yang bisa menyelesaikan, bukan ikhtilaf. Kalau sudah adzan masuk subuh nggak boleh makan minum lagi. Dalilnya satu Quran, Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silahkan makan minum senyamannya, secukupnya, seenaknya di malam itu sampai tiba fajar. Kalau fajar sudah tiba nggak boleh makan minum lagi. Untuk mengingatkan ini supaya tidak ada yang terdesak begitu minum tiba-tiba adzan. Ya, makan udah masuk tuh ayam ke sini potongannya gitu kan. Adzan. Kan kalau apa bahasa Rusianya kecelekok gitu ya, takutnya itu. Nah, maka diingatkan supaya tidak ada kesulitan. Bagaimana mengingatkannya? Dengan dua cara. Satu, adzannya dibagi dua. Bagi dua, ada adzan Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, ada adzan Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Nah, dua kali adzan. Adzannya Bilal bukan adzan subuh, adzan pengingat waktu subuh sebentar lagi tiba. Yang lagi makan, hati-hati ya, sebentar lagi tiba. Jangan sampai nanti saat makan dan minum adzan tiba, jadi akhirnya tidak membuat situasi kondusif. Ya, jarak antara Bilal sampai ke Abdullah bin Abi Ummi Maktum ini adzan, maka petunjuk yang kedua, sahabat Abdullah bin Mas'ud diminta oleh Nabi ngaji. Ngaji Abdullah setelah Bilal adzan. Ya, ditanya kemudian Abdullah, kalau kamu ngaji, jarak dari mulai Bilal adzan ke Abdullah bin Abi Ummi Maktum itu berapa lama? Ya kurang lebih 50 ayat lah. Ahli Quran tuh begitu, jawabannya semua Quran. Ahli Quran jawabannya semua Quran. Ya. Ustadz dari Bekasi ke sini berapa lama, berapa jam? Ya kurang lebih 2 juz lah. Ya. Nah, gitu. Kalau jadi ahli Quran antum enak itu. Ya insya Allah ya. Jadi yang semua keluar Quran. Quran peci berapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Anak berapa? Ulaika ala hudam rabbihim wa ulaika humul muflihun. Istri alif lam mim. Ada rencana poligami, shadaqallahul azim. Itu Quran. Nah ini 50 ayat ngaji. Nanti setelah ini selesai, orang tahu. Oh ini tahu nih, ini akan adzan. Nah inilah adzan subuh yang ini. Makanya di Al-Bukhari ada bab la yamna'annakum adzanu Bilal. Tidak mencegahmu untuk terus makan dan minum sepanjang yang adzan masih Bilal. Kenapa? Karena belum tiba subuh. Tapi ada orang ngaji nggak baca syarahnya. Ya, lihatnya terjemah saja. Dan taunya Bilal itu muadzinnya Nabi.
Sehingga disimpulkanlah kalaupun masih adzan masih boleh makan dan minum, ini menyalahi hukum. Jadi kalau ada orang masih makan dan minum saat adzan berkumandang itu batal puasanya, mesti qadha. Ya? Nah ini pengingat dulu ya. Tapi terlepas dari itu semua secara hukum fikih, lakukan puasa karena iman. Jelas sampai sini? Baik, ini ya yang paling utamanya. Jadi apa cirinya orang mengerjakan puasa karena imannya? Tuh. Tandanya apa? Ini kan wajahnya sama semua kan? Klaimnya sama. Sekarang kan berubah. Karena iman, karena Allah. Tandanya apa? Maka tanda pertama bila puasa itu dikerjakan karena iman, teruskan hadisnya. Pakai hadis dulu. Subtopik yang ketujuhnya. Tadi kan subtopik 6 kan? Nah inilah jeniusnya Imam Al-Bukhari. Jadi satu bagian diterangkan satu hadis lagi, terangkan satu hadis lagi. Babun ajwadu makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu fi Ramadan. Bab subtopik yang menerangkan tentang karakter Nabi yang sangat mulia, sangat dermawan, sangat indah yang terjadi di bulan Ramadan. Jadi kalau puasa itu dikerjakan karena iman, terlihat tanda-tandanya seperti yang ditunjukkan oleh Nabi ini saat puasa. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musa ibnu Ismail, haddatsana Ibrahim ibnu Sa'd, akhbarana Ibnu Shihab an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala. Hadisnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan beliau keponakan Nabi SAW, satu keluarga Nabi dan orang yang didoakan oleh Nabi dari sejak kecil sampai menjadi pakar Al-Quran, turjumanul Quran dan mufti dalam usia remaja. Dalam usia remaja Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sudah mengangkat beliau sebagai mufti. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penampakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Beliau itu orang yang paling melimpah kebaikannya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi lihat wajah Nabi aja sudah bisa menyimpulkan ini orang terbaik. Antum kalau lihat orang dari wajahnya terus menyimpulkan ini orang baik, itu Nabi itu berlipat-lipat dari itu. Makanya banyak orang tuh yang keras jadi lembut, lihat Nabi aja jadi lembut tuh, Masya Allah. Yang jahat bisa jadi baik Pak, cuma lihat jadi baik. Ya. Nabi Yusuf kan diviralkan Nabi paling ganteng kan, yang pernah terlihat. Nah Nabi itu berkali-kali lipat dari itu cahayanya, berkali-kali lipat dari itu. Ya, Masya Allah. Nah kemudian wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kebaikan itu nambah ketika Ramadan tiba. Jadi puasa yang dikerjakan karena iman melipat gandakan kebaikan yang biasanya kita kerjakan. Itu cirinya. Ya, kita baca dulu ya. Hina yalqahu Jibril alaihi salam, dan khususnya saat Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha ya'ridu alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khairi min ar-rihil mursalah. Khususnya ketika Jibril datang untuk mengecek Qur'annya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam kesempatan malam dicek. Kemudian dibacakan oleh Nabi Quran. Setelah mendapat Quran itu, cahaya Quran hadir dalam diri Nabi, dipraktikkan dalam bentuk perilaku, dan jadilah orang paling baik, paling dermawan. Saat puasa bertambah kebaikannya. Amalan siang untuk menunjukkan dikerjakan puasa pakai iman. Satu, iman ini membimbing tubuh dari ujung kepala sampai kaki jadi baik. Jadi ketika melihat, karena imannya aktif, maka pandangannya dibimbing oleh iman. Ini cirinya nih. Enggak semua dilihat, Pak, Bu. Ya, jadi enggak semua hal dilihat, imannya langsung membimbing pandangannya. Kan Anda mengatakan saya mengerjakan puasa imanan, karena iman karena Allah. Maka Allah memerintahkan iman dalam hatinya, bimbing matanya untuk melihat. Dalilnya Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ayat 31-nya, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada pria-pria yang beriman, perempuan yang beriman, sekarang yang sedang puasa, kalau merasa puasa dengan imannya, maka nanti iman membimbing matanya. Dari mata dulu dibimbing. Jadi yang harus dilihat, ini nggak boleh dilihat. Jadi kebiasaan 11 bulan, saat melihat itu bisa nyaman, saat Ramadan tidak. Dilatih, sehingga 11 bulan berikutnya dipraktekkan.
Ya, bukan Ramadan aja, habis itu hilang lagi misalnya kan. Nah, ini tanda tidak diterima puasa. Jadi dilatih. Oh, ini yang harus dilihat tuh ini. Ada gambar yang nggak baik, imannya langsung aktif, langsung dipalingkan. Jelas? Kelisan begitu, mau bicara ditimbang dulu, imannya jalan. Ini nggak usah diucapin, ini nggak bagus. Tapi saya diprovokasi, katakan pada dirimu, engkau sedang puasa. Nggak usah dibalas. Tuh ya. Dibikin status nggak enak tentang kita, mau balas, jangan kata imannya. Kamu sedang puasa. Tulis saja gitu kan. Ya, semoga Allah berikan kebaikan, semoga puasa kita diterima. Itu aja. Jadi langsung dipandu sama imannya. Ya. Jadi nggak ada tambahan yang lain. Ini kan bulan puasa, nggak baik kayak gitu. Ente nggak puasa ya? Nah itu masih setengah iman. Ini masuk tuh. Sampai ke ujung kaki. Nah, ini puasa yang maksudnya dilakukan karena iman. Jadi kalau sudah begitu naik status dari sekedar shaim menjadi abdun min ibadillah. Hamba Allah yang lagi menunaikan perintah Allah. Maka disebutnya nanti ibad, dapatlah rahmat Allah. Kan puasa bulan rahmat tuh. Begitu dapat rahmat di dunia namanya Rahman. Rahmat Allah di dunia namanya Rahman. Rahmat Allah di akhirat untuk orang beriman namanya Rahim. Maka disebutlah ibadur Rahman. Muncul ciri di surat Al-Furqan itu. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau sudah jadi ibadah Rahman, dimanapun berpetualang di muka bumi, dia berpetualang dengan indah. Tawadu, senang, nyaman, orang-orang menerima dengan baik. Walaupun ada yang provokasi, qalu salama. Dia menjawab dengan nyaman-nyaman aja, baik-baik aja. Nah, kalau sudah seperti itu enak hidup karena dihijab kita dengan masalah orang. Jadi orang-orang yang mencela kita misalnya, misal dicela nih, terus kita maafkan, urusan kita dengan dia dihijab oleh Allah, selesai. Jadi kita nggak kepikiran. Tapi orang itu sebelum dia minta maaf kepada kita, tetap terhitung salahnya sampai kiamat. Jelas? Nah, jadi kita diringankan bebannya. Tapi orang-orang itu terus nanti nambah lagi, nambah, sepanjang tidak selesai. Jadi hidupnya itu enteng, ringan, itulah iman. Nah iman itu membuat hidup lebih ringan. Ya hari kedua tuh, coba dites. Merubah jadi baik belum? Ya, sampai level tertingginya nih Nabi yang sampaikan. Tapi ini nggak bisa kita sampai situ. Sampai kebaikan dan kelembutan Nabi mengalahkan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Tuh di luar ada kipas angin tuh, sepoi-sepoi, samping tiang, plek, gitu. Nempel ke tembok, plek, ya kan? Ya, kalau dia ada saung-saung, kalau orang Sunda nyebutnya ambenan gitu kan, bikin terus angin sepoi-sepoi sambil tiduran, lembut, tidur aja kan? Ya, saya pernah di Arab lihat burung ngantuk Pak, burung ngantuk bayangkan. Ya begini tuh, jatuh, betul serius ngantuk burung ngantuk pernah lihat itu, jatuh sadar keplak sedikit jatuh plek gitu kan, pingsan, gitu. Itu saking dapatnya angin yang enak gitu. Nah, lembut kan? Nabi itu kalau sudah Ramadan, kelembutannya mengalahkan angin kualitas tingkat lembut paling tinggi. Kayak kalau orang ketemu Nabi itu, Ramadan itu sudahlah. Ya, ini kita baca hadisnya aja udah kangen gitu kan, baca hadisnya udah pengen niru. Nah kita nggak bisa sampai ke titik itu, tapi kita bisa merubah diri kita untuk beda dari sebelumnya. Beda. Sebelum Ramadan tuh masih kasar, ya Ramadan lembut lah. Sebelum Ramadan kata-katanya belum terukur, ya Ramadan kita tata lah. Karena siapa? Bukan karena istri, bukan karena suami, bukan karena anak. Karena Allah, saya punya Tuhan. Malu sama Allah. Jadi suami berubah itu bukan karena istrinya pengen berubah. Karena Allah, saya punya Allah, ini saya dihisab nih. Demikian untuk semuanya. Nah, ini satu. Nah, jadi ini pembuktian pertama, kalau puasa dikerjakan karena iman, maka yang keluar dari tubuh kita terjadi perubahan positif. Ya. Nah, kalau amal-amal yang lain itu otomatis. Apakah dengan harta sedekah meningkat? Yang standar meningkat juga sedekahnya. Karena Ramadan itu unik. Ya, kalau selain Ramadan, itu yang minta depan mata belum tentu dikasih. Ramadan itu dicatat, ini fakirnya berapa, miskinnya berapa, yang yatim ada berapa sekitaran tempat. Bisa dicatat. Itu masih tahap standar. Kalau sudah melampaui itu melampaui batas-batas standar. Dia bahkan mencari, bahkan di tempat-tempat yang kadang orang nggak sampai ke situ, nggak harus orang tahu dan sebagainya. Tapi perubahan. Mohon jangan ukur figur lain, figur kita pribadi saja masing-masing. Cara ngukurnya jangan compare Anda dengan Ustadz Fulan, dengan Ustadzah Fulanah, bukan.
Diri kita aja dari sebelum puasa dengan hari ini. Ada perubahan nggak? Ya, standarnya kita aja dari ujung kepala sampai ujung kaki. Maka hari pertama, kalau saya sih suka memotivasi diri begini, setiap hari keluarkan latihan 1. Kemarin misalnya untuk pikiran dulu supaya berpikir positif. Nanti kalau sudah tekad begitu pasti diuji. Pasti. Ya kalau nggak diuji nggak ketahuan perubahannya. Ya. Nanti hari kedua sekarang berlatih misalnya di pandangan mata, jaga. Latihan sampai merasakan kenikmatan memandang dengan iman. Besok pakai lisan, buat lisan. Terus sampai masa sebulan gak ada yang berubah di tubuh kita. Ya, jelas sampai sini? Alhamdulillah. Jadi ini bagian pertamanya. Nah inilah cara seperti ini bila dikaitkan dengan evaluasi pada diri kita namanya ihtisab. Melakukan ikhlas karena Allah untuk mengoreksi diri. Itulah ihtisab. Jadi imannya dikerjakan karena Allah, perubahan pada diri kita yang terjadi untuk dievaluasi namanya ihtisaban. Makanya man qoma ramadhana imanan puasa yang bagus itu, yang utama itu dikerjakan karena Allah bisa merubah diri kita menjadi lebih baik. Ya, ketika dihisab namanya muhasabah untuk diri kita. Di kiamatnya hisab. Usaha sungguh-sungguh untuk mengevaluasi diri, menghisab diri, itu ihtasaba, yahtasibu, sifatnya disebut ihtisab. Jadi ada hasiba yahsabu atau yahsibu, ada hasaba yuhasibu, ada ihtasaba yahtasibu. Hasiba yahsabu, hisab, itu menghitung dengan cepat, dengan akurat. Kita dihisab di hari kiamat akurat semuanya, A sampai Z. Muhasabah, ya, hasaba, yuhasibu, proses mengevaluasi, saling. Ya, tanya ke istri kekurangan saya apa, demikian istri ke suami, ke teman dan sebagainya, itu muhasabah. Atau lihat cermin sehingga tampak diri kita sendiri. Ihtisab, yahtasaba, yahtasibu, pakai alif dan ta menunjukkan kesungguhan, serius. Jadi kalau pengen puasa pakai iman ya serius, nggak bisa setengah-setengah. Pengen berubah lisannya jadi baik, serius perbaiki. Nanti setelah itu Allah kirimkan ujian. Tumben nih bahasanya berubah. Nah, itu ujiannya. Nah, balasnya gimana nanti itu? Akan selalu begitu. Kalau kita sudah komitmen pakai iman, pasti ada ujian. Gak mungkin gak ada ujian. Bapak Ibu tahu dari mana anaknya lulus dengan nilai yang bagus? Ujian kan? Berhasil belajar di sekolah, ujian kan? Kita juga nggak akan diketahui lulus dari pelajaran ini kalau belum ujian. Jadi kalau sekarang komitmen saya akan menerapkan ini, pasti ada ujian. Pulang ke rumah senyum, ya kan? Istri pulang pas ikut ngaji, suami qadarullah belum sempat, pulang ke rumah jadi sopan. Tumben kamu begini. Nah, ada ujian. Responnya gimana tuh? Nah, kalau jawabnya ketus berarti belum lulus materi ini. Makanya ngaji. Nah, kan? Nah, ini babnya tuh, babnya ini. Nggak mudah. Ya, sama, Ustadz juga sama. Ya, makanya jarang Ustadz ngajar bawa istrinya kan jarang tuh. Saya cerita karena hari ini sinyal gangguan, nggak live kan? Nggak ya, gangguan. Alhamdulillah, tapi direkam. Nanti insya Allah besok atau kapan nanti naik tayangan ini insya Allah. Jangan diedit yang ini ya, biar aja nanti lihat. Nggak apa-apa. Ya, alhamdulillah kan saling ingatkan, kan kita pertama mengamalkan. Kalau ingin baik pasti diuji, nggak mungkin nggak ada ujian. Jadi ketika Allah kirimkan ujian, itu ingin merubah kita jadi baik. Kalau ujiannya harta, berarti harta kita ingin ditata oleh Allah sehingga keluar yang baik-baiknya. Yang jeleknya hilang, yang baik muncul. Kalau ujian di rumah tangga, pasti ada masalah. Bohong kalau ada orang hidup berumah tangga nggak ada masalah tuh bohong. Kalau nggak pernah berantem tuh bohong. Hadis Nabi aja ada kok masalah. Nabi orang paling baik, paling takwa di muka bumi, dikirimkan masalah di rumah tangga. Anda bukan Nabi. Statusnya bukan yang terbaik dalam pandangan Allah. Kami nggak ada masalah, bohong. Pasti ada. Itu dikirimkan supaya sakinah muncul. Walaupun istri Anda namanya sakinah. Supaya muncul. Ya, mawaddah, rahmah, supaya keluar. Kalau nggak ada itu mawaddah nggak akan muncul. Antum kalau nggak diuji dengan sulitnya cari pekerjaan, nggak akan keluar sifat mawaddah. Perjuangannya apa? Kenikmatan meraih itu apa? Nggak akan bisa cerita. Ya, orang-orang sukses itu kan kalau ceritanya bukan kesuksesannya, cerita perjuangannya.
Silahkan Anda cek orang-orang kaya-kaya sekarang. Kalau dia podcast, dia cerita, dia nggak akan pernah cerita saya punya ini, akses dia begini, dia akan cerita tentang pengalaman perjuangan masa lalunya. Yang mahal tuh itunya, teman-teman. Jadi ketika diuji, berbahagialah. Terima kasih ya Allah, Kau titipkan ujiannya kepadaku bukan pada yang lain. Kau percaya denganku. Aku akan tunjukkan bahwa aku akan menjalani itu dengan sungguh-sungguh. Ini ihtisaban. Sungguh-sungguh. Jangan yang punya utang antum suruh ustadz yang lunasi. Ya, ujiannya kan antum lulus. Jangan yang masalahnya antum punya ya dibebankan pada orang lain. Konsultasi, minta pendapat, bagus. Minta arah, bagus. Tapi untuk menghadapinya, nih saya akan kerjakan, saya akan lakukan. Gak mungkin Allah kirimkan ujian kalau tidak diberikan cara menyelesaikannya. Ini ihtisaban namanya. Nah makanya yang pertama iman dulu, harus merasa punya Allah dulu. Kalau itu kurang, nanti pesimisnya banyak. Jelas di sini? Nah untuk bisa memaksimalkan dua ini, niat wa niyatan, niatnya mesti benar. Makanya 3 tadi, 1 imanan, 2 ihtisaban, 3 wa niyatan, niat yang benar. Jadi kalau standar mau besoknya puasa, kita bisa puasa siapkan, bisa niatnya dilafadzkan untuk menguatkan, ya. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Mau di hati dikuatkan, jazamkan, boleh tanamkan pada hati kita. Kemudian siapkan makan sahur untuk menaati Allah dan Rasul. Mulai dari situ baru tanamkan ini. Benarkan dulu niatnya. Kalau cuma standar dibacakan selesai. Niat yang benar itu ini Bapak Ibu, 1 at-takhalli namanya. Takhalli. Ini ulama banyak membahas ini. Takhalli itu dari kata takhalla, ya takhalla. Sudah? Berusaha mengosongkan, menghilangkan hal-hal yang tidak baik yang ada dalam hati. Ya, hal-hal yang tidak baik yang ada dalam hati. Karena niat tempatnya dalam hati. An-niyatu mahalluha fil qalbi. Tempatnya di sini. Nah, ini mesti bersih. Kalau nggak bersih nggak keluar imannya. Kalau nggak kebersih nggak keluar ihtisabnya. Maka yang pertama stepnya takhalli, hilangkan dari sifat-sifat yang kotor dulu. Pesimis. Masa mau puasa Allah sudah bentangkan banyak manfaat, orangnya pesimis. Hambanya pesimis. Itu nggak tepat. Jelas? Sifat-sifat kurang baik yang biasa-biasa ada di hati, niatkan untuk memperbaiki itu. Masing-masing sudah punya pandangannya sendiri. Karakternya dibaca masing-masing. Nah, niatkan untuk memperbaiki itu. Saya mau puasa dengan iman, berjuang mengevaluasi diri, niatkan dalam hati, ya Allah, jadikan dengan puasa ini sifat-sifat kurang baik saya itu bisa hilang. Ya saya ajarkan doa ya, saya ijazahkan doa ini nih. Boleh Anda ikuti, ini kan direkam juga, nanti kalau lupa bisa diputar rekamannya kembali. Ya enggak perlu semua naik handphone, nggak apa-apa ya. Atau nggak apa-apa untuk yang bab ini boleh handphonenya naik, tapi setelah ini turun lagi. Ya. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu ya. Ini diantara doa khatmul Quran. Itu masuk doa ini karena orang yang Qurannya bagus pasti hatinya bersih. Ya, ahli Quran itu diukur bukan berapa banyak hafalannya, bukan karena hafal ini itu dengan halaman ini, bukan. Petunjuknya hatinya bersih. Thumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itu yang di surat Fatir ayat 32. Ahli Quran itu cirinya bersih hatinya, gemar berbuat baik karena diberi keutamaan oleh Allah, bukan karena hafal Qurannya, tapi Quran merubah dia menjadi pribadi yang baik. Maka di antara doa khatmul Quran itu salah satunya Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada diriku anugerah kebersihan hati.
dengan meningkatkan sifat takwa di dalamnya. Dan mohon sucikan hatiku karena engkaulah pemiliknya. Engkau penguasanya dan engkau penggeraknya. Nah, ini salah satu doa yang saat kita memulai menunaikan puasa, di sela-sela kita menunaikan sholat, setelah selesai doa, baca doa itu. Alhamdulillah. Ya, kalau malam kan ada lagi dari Nabi ke Sayyidah Aisyah ditalkinkan. Ya, Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ada yang riwayat enggak pakai karim, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Saya gunakan dhamirna itu untuk semua. Jadi kalau saya suka menyertakan begini, kalau disebutkan na, siapa yang dimasukkan ke situ? Kalau i sendiri, Allahumma ati nafsi taqwaha untuk diri pribadi, maka kenali yang kurang baiknya apa. Maksudnya begini, ya Allah, mohon anugerahkan padaku kebersihan hati dengan meningkatkan takwa. Bayangkan sifat yang jeleknya apa pada diri kita masing-masing. Nanti minta dibersihkan sama Allah itu. Nah, kalau disertakan Allahumma ati anfusana, sertakan istri, sertakan sifat yang kurang baik di suami, di anak-anak bagaimana supaya Allah rubah. Nah, cara merubah itu memperbaiki diri kita sendiri. Ya, kalau anak-anak pengen baik gampang, orang tuanya jadi baik dulu. Gampang itu. Jadi baik orang tua, anak ikut baik. Insya Allah. Ya, insya Allah rumusnya begitu. Ya, anak-anak dirawat oleh Allah di surat Kahf itu kan, ketika kemudian diberikan kebaikan, kalimat Qur'annya apa? Wa kana abuhuma salihah. Orang tuanya orang baik. Jadi ketika orang tua jadi baik, anak ikut baik. Jadi kalau anak jadi kurang baik, jangan marah dulu ya. Coba apa yang dikerjakan yang kurang baik sebelumnya sehingga anak bersikap begitu. Paham ya? Insya Allah. Nah, itu niat. Jadi tahalli. Yang kedua tahalli, menghiasi. Ya, menghiasi keadaan hati itu dengan meningkatkan amal soleh. Jadi untuk menghilangkan yang salah, kenapa tadi saya tulis itu? Ya, kalau salah pengen hilang, solehnya mesti naik. Walaupun nama Anda Pak Soleh, tuh kan? Salahnya pengen hilang, solehnya tingkatkan. Makanya tadi minta kepada Allah bukan hanya dibersihkan, tapi ditingkatkan takwa. Takwa itu temennya amal soleh. Makanya kalau iman ketemu amal soleh, pasti ujungnya takwa. Takwa dibuka, pasti ketemu iman amal soleh. Contoh. Takwa pertama di Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la hudal lil. Siapa orang takwa di sini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil iman wa yuqimunas amal saleh. Puasa, ya ayyuhalladzina iman kutiba alaikumus amal saleh kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum taqwa. Itu rumus. Kalau dibikin persamaan, takwa sama dengan iman plus amal saleh. Ya, demikian. Jadi kita bisa menggunakan tahalli, hilangkan dari sifat-sifat yang kotor, berdoa dulu, evaluasi diri kita, terus tahalli, hiasi dengan amal saleh. Mulai sekarang berlatih. Nah, karena itu dari awal sebelum puasa, saya sering kali menekankan, bikin kurikulum Ramadan. Nih Bapak Ibu nih siang ini mau ngapain? Hari ini baca berapa juz nih Quran? Ayo hari ini. Berapa halaman? Kalau nggak punya program nanti susah. Ya. Yang ahli-ahli Quran itu minimal tuh ya, setiap sholat itu pasang 1 juz misalnya. Ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 juz per hari itu. Yang sudah biasa ya, yang sudah biasa, yang bacanya sudah bagus, sudah enak. Dibagi 2, sebelum sholat, setelah sholat, sebelum subuh, habis sahur, setengah juz, kan sebentar. Setelah subuh, setengah lagi. Zuhur, 1 juz lagi. Kalau kemarin mulai Sabtu, itu setiap 6 hari langsung khatam. Ketemu Jumat sudah khatam, tinggal doa khatmul Quran. Kan Sabtu 5 juz, Ahad 5 juz, Senin 5 juz, Selasa 5 juz, Rabu 5 juz, Kamis 5 juz, 5 kali 6, 30 juz. Jumatnya tinggal baca Al-Kahf, malamnya Yasin, Al-Kahf, Al-Mulk, kemudian doa. Enak begitu. Ya? Nah, belum dapat ke situ, turunkan misalnya sehari saya 1 juz bagi 5. Itu gampang nanti bacanya, Bu. Ya, ingin mulai, niatnya ikhlas. Jangan lihat bisa tidaknya, lancar tidaknya. Nabi mengatakan yang belum lancar pun diberi 2 pahala. Pahala kesungguhan pengen bisa baca, pahala dari hasil bacaan 2 kali. Ya. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam falahu ajran. Siapa yang berusaha pengen bisa ngaji sampai bisa ngaji, itu diberikan 2 pahala oleh Allah. Keinginan kesungguhannya plus hasil bacaannya. 2 kali pahala. Targetnya begini misalnya 1 juz. 1 juz itu kan juz pertama Al-Fatihah plus Al-Baqarah 141 ayat kan.
Al-Fatihah misalnya nggak usah dimasukin lah, masa nggak bisa baca Al-Fatihah gitu ya. Ya, kan tiap hari dibaca ya. Berapa? 15 kali, 16 kali? 17. Kalau 16 berarti tadi subuhnya 1 rakaat, kan? Pasti 17. Ya. Nah, sekarang lihat rumusnya nih, lihat rumusnya. Ambil yang 141 aja. Ini kan 1 juz itu 141. 10 lembar 20 halaman kan? Kalau mau pakai per ayat gini, 141 bagi 5 waktu sholat. Berapa? 28 lah cepet ya kurang lebih. Benar nggak? Benar nggak? Iya kan? Kurang lebih 28 kan? Plus 1. Ya, ini 28, ini 28, ini 28 sampai Isya. Bagi 2 berapa? 14. Sebelum subuh ibu ngaji 14 ayat. Gak usah banyak-banyak. Cuman bacanya yang benar. Yang tertib. Setelah subuh 14 ayat. Sebelum zuhur 14, setelah zuhur 14 sampai Isya 1 juz selesai. Alhamdulillah. Itu sehari 1 juz, enggak kerasa. Bacanya cuma 14. 14 ayat itu kan berapa menit sih? Paling 10 menit. Ya kan? Bisa kurang dari itu. Karena 14 itu 1 halaman kurang, 1 halaman kan 15 ayat. Ya kan? Kalau kita mau bagi begitu. Jelas? Astagfirullah. Semoga Allah ampuni. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang tepat disampaikan ya. Jelas? Nah, ini yang kedua. Jadi tahalli langsung praktek. Diuji, hilangkan keburukan-keburukan, niatkan. Setelah itu tahalli, cari amal soleh. Salah satunya apa? Tadi Quran disebutkan di hadis. Nabi biasa talaki Quran setiap datang Ramadan. Jelas sampai sini? Kira-kira Nabi bisa nggak hatam berkali-kali? Saya kan Nabi ya. Kenapa Nabi cuma sekali hatam? Terus di waktu tahun meninggalnya 2 kali hatam. Supaya jadi standar minimal untuk kita mau ngaji Quran. Sebab kalau Nabi nanti hatam 100 kali jadi sunnah. Siapa yang mampu? Ya kan? Makanya diberikan ukuran standar. Masa selama Ramadan gak bisa hatam sekali saja? Atau minimal bisa interaksi dengan Al-Qur'an. Nah, jelas sampai sini? Oke, jadi amalan pertamanya apa? Quran. Kalau sholat sudah standar. Jelas itu yang amal saleh. Jadi saya cukupkan dulu sampai di sini, Bapak Ibu sekalian. Untuk yang ini, sebagai penutupnya 1 hadis lagi. Yang kedua, ini perintah. Perintahnya kosongkan hati dari sifat-sifat yang kurang baik, kemudian buat kurikulum amal saat siang. Yang paling bisa dikerjakan ada 2, amalan fisik, meningkatkan sholat, cari sholat-sholat siang ya Bu, Pak. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, sholat syuruk, 2 rakaat yang duha, ada yang 4 rakaat duha, silahkan. Sepanjang belum duhur masih ada kesempatan untuk duhanya. Kemudian nanti 2 rakaat sebelum duhur, ya bisa 4. 2 rakaat setelahnya, asar sebelumnya ada mutlak 4 rakaat, hadisnya dari Ibnu Umar, kalau mau dikerjakan boleh. Rahimallahu mura'an shalla qabla al-asri arba'an. Allah menyayangi, memberikan tambahan rahmat orang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Maghrib 2 rakaat setelah maghrib. Kalau sunnah yang sebelumnya itu kalau betul-betul belum ada orang nunggu, karena maghrib itu mepet. Makanya di Timur Tengah apalagi fikih Maliki itu begitu adzan langsung qomat. Karena jaraknya itu begitu tipis, ke isyanya pendek. Oleh karena itu yang ba'diyah yang didahulukan. Sebelum Isya, setelah Isya. Itu untuk yang malam. Nah yang siang keluarin menunya, dituliskan. Gak apa-apa, tulis aja Bu, Pak. Minta anaknya, cucunya tolong printkan sholat-sholat sunnah yang siang. Minimal tolong kerjakan seumur hidup pernah mengerjakan itu. Supaya nanti saat dihisab, dibaca kitab, kita tertulis pernah mengerjakan itu. Ya, kan di hari kiamat suruh baca kitabnya. Minimal sekali pernah sholat duha seumur hidup. Ya, minimal sekali pernah sholat syuruk. Minimal pernah dalam sehari, alhamdulillah lengkap rawatibnya, gak ada yang hilang. Ya, coba usahakan itu. Ya, minimal insya Allah di buku hisab kita pernah mengerjakan amalan-amalan ini, latihan. Kemudian di luar yang sholat, Al-Quran. Sudah? Baik, targetnya berapa setiap hari? Diurai. Kalau ingin mudah bagi waktu sholat. Kemudian per halaman bisa. Baginya gini Bu, Pak, standarnya kan 10 lembar.
10 lembar tuh bolak-balik, 1 lembar tuh gini, bolak-balik. Ya. Nah, satu bagiannya disebutnya halaman. Jadi 1 juz itu 20 halaman, 10 lembar. 1 halaman 15 ayat. 1 halaman berapa ayat? 15 ayat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bagi, misalnya dibagi waktu sholat, ini kan ada 5. 10 bagi 5, 2. Setiap 1 waktu sholat 2 lembar. Bagi sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar. 30 ayat. 30 ayat, 30 ayat. Maka malam selesai 1 juz, 1 juz. Jadi kalau misalnya 1 menitnya 1 ayat, walaupun agak kebanyakan ya, alif lam mim kan gak mungkin semenit tuh. Ya, maka kurang lebih 20 menit untuk ya 1 bagian ini. 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar, insya Allah kalau begitu caranya ringan. Tapi kalau ibu ngambil 1 waktu aja, ngajinya habis taraweh, kumpul bareng-bareng ngaji, nggak apa-apa. Cuma nanti bebannya makin banyak. Tapi kalau ibu bagi 5 waktu ini, insya Allah makin ringan, nggak kerasa tiba-tiba malam udah khatam 1 juz, malam 1 juz. Jelas? Alhamdulillah. Kedua, amalan harta. Pembuktian iman. Kalau biasanya saya suka motivasi diri bikin anggaran Ramadan. Ya, nggak ngelihat banyaknya. Misalnya untuk 30 hari 1000 per hari. Nanti keliling mana 1000 untuk menyampaikan yang 1000 ini. Cari, sampaikan mana. Yang penting apa? Yang penting memenuhi ini aja tuntutan keimanan. Ya kan ada ibadah harta tuh, apa yang bisa kita berikan? Ya kan? Kalau nggak ada itu apa? Berbagi. Ada kan hadis tentang bagi kurma, bagi minuman walaupun seteguk. Ini apa? Pembuktian iman aja. Untuk menunjukkan bahwa saya hamba Allah, ada karunia besar, saya pengen berbagi walaupun sehirup air. Jelas di sini? Oke. Aspek yang keduanya yang harus ditinggalkan. Saya tutup dengan hadis yang terakhir ini. Subtopik nomor 8, hadis nomor 1903. Bismillahirrahmanirrahim. Babu man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi fi as-shaum. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Adam ibnu Abi Iyas, haddatsana ibnu Abi Dhib, haddatsana Sa'id al-Maqbari an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Awas hati-hati ya, hati-hati. Nabi SAW menyampaikan, siapa yang selama puasa tidak mampu mengontrol kata-katanya, sehingga selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ya, qaul az-zuri itu kata-kata kotor yang sifatnya provokatif. Ya, bisa 2 objeknya, bisa ke diri pribadi, bisa ke orang lain. Jelas? Ya, kata-kata yang nggak bagus karena semua rata-rata bermula dari lisan. Nah, sekarang pindah lisan punya juru bicara. Tangan, jari ini. Story, status, ya, tulisan. Siapa yang masih dalam Ramadan belum bisa mengontrol juru bicara dari tubuhnya, mau lisannya, mau tangannya sekarang, atau ekspresi bagian dirinya, dan dia tetap mengerjakan itu selama puasanya, maka Allah nggak butuh puasanya. Aku nggak peduli dia ninggalkan makan, dia ninggalkan minuman, nggak dihitung oleh Allah. Jadi ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang kelihatannya puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali terlihat menahan lapar dan haus saja. Maka bab perintah ini yang tadi yang kita bahas, bab larangannya, kontrol diri kita. Kalau merasa menunaikan puasa dengan iman, maka tolong kontrol diri ini. Kalau mau berkata, timbang dulu. Kalau mau berekspresi, lihat dulu. Ada sesuatu yang kurang baik, cepat perbaiki. Ingat Allah. Biasanya kalau iman sudah aktif, kalau ada yang keliru, imannya aktif, langsung dia koreksi itu. Ya, langsung dia rubah dan seterusnya. Jelas sampai sini? Nah, inilah apa yang kita dapatkan dari hadis yang pertama tentang keutamaan Ramadan. Alhamdulillah kita mulai di hari yang kedua ini. Kalau ini bisa kita kerjakan, maka anugerahnya sebelum pahala diberikan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Karena orang ini mau mengevaluasi ujung kepala sampai ujung kakinya, dia merubah dirinya, dia lakukan karena Allah, maka Allah meridhai amalannya.
yang Allah turunkan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubatnya ini melalui amal, bukan bicara lagi. Gini Pak, gini. Saya mau mandang dengan pandangan yang baik. Saya berjanji hari ini pengen lihat yang baik-baik aja. Itu sudah taubat mata. Ya, tanpa harus kita mengatakan ya Allah saya taubat dari pandangan saya. Tanpa kita berkata begitu, itu otomatis dosa mata gugur semua. Terus ke lisan. Sebagai anak pernah bicara apa tuh? Ya, sama orang tua, sebagai pasangan, sebagai tetangga. Terus kita berusaha menata jadi lebih baik nih. Saya pengen lebih baik karenamu ya Allah. Saya pengen lebih baik. Terus lisannya ketika akan bertutur diaktifkan imannya, mengontrol lisan. Itu otomatis yang dulu gugur semua. Babnya dihapus semua itu. Karena kalimatnya semua yang telah berlalu. Tapi para ulama memberikan catatan juga, kecuali utang. Utang tetap dibayar. Dosa gugur, utang belum lunas. Ya, jadi kalau ada utang tetap diniatkan untuk dibayar. Ingat ya, berniat menghutang. Kalau pengen cepat melunasi utang, niatkan untuk bisa melunasi. Kalau nggak niat, susah. Seperti berniat meminjam utang, niatkan untuk melunasi. Dan niatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Itu dipercepat nanti. Insya Allah. Nah, jadi ini saja yang kita bahas di pertemuan hari ini. Dan saya minta maaf, berulang kali saya sampaikan. Yang baik itu titipan Allah, silahkan amalkan. Yang tidak baik nggak usah diambil, yang buruk jangan dicontoh. Ya, ambil dari yang baik-baik ustadz-ustadz yang lain. Dan saya harus minta pengertian Bapak Ibu sekalian untuk memahami di batas-batas kepadatan jadwal mengajar ini. Mohon maaf barangkali ini yang terakhir saya mengajar di Masjid An-Nur. Untuk saat ini, mohon maaf saya sampaikan ini terakhir kali saya mengajar di Ramadan tahun ini. Ya. Nah, jadi nanti setelah Ramadan kita mulai lagi ya. Nah, karena itu kita jumpa lagi. Mudah-mudahan Ramadannya berhasil. Terus saya begitu ya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma ij'alna minal mu'minin. Allahumma ij'alna minal muhtasibin fi ada'is siyam ya Allah kama tuhibbu wa tarda. La tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa di majlis ini ampuni dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang membawa kegelisahan, tenangkan jiwanya sebelum ia pulang. Wala dainan illa qadaitah. Jika ada yang kesulitan finansial atau terlilit utang piutang, berikan ya Allah limpahan rezeki yang dapat melapangkan kehidupan dunianya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang diuji dengan kesulitan seberat apapun, ringankan dan ya Allah hilangkan kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit, angkat dan sembuhkan penyakitnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati fiha laka ridan wa fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, jika ada di antara kami yang memiliki hajat tersembunyi tak mampu dia ungkapkan selama baik untuk dunia akhiratnya, mohon kabulkan ya Allah dengan ridha dan ketetapan-Mu. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.